kita mulai ke materi, saya ingin sedikit bertanya. Boleh tahu nggak berapa jumlah para hadirin sekalian yang pernah belanja online? Boleh? Hampir semua ya? Oke, berarti kita sudah tahu cara dan juga sudah biasa berbelanja di online. Kali ini sedikit saya share info mengenai potensi market di Indonesia untuk era digital ini. Oke, next slide. Ya, berdasarkan data pengguna Indonesia, ini dari basisnya perangkat. Ya, jadi perangkat-perangkat yang terhubung dengan internet ini dikoleksi lebih dari 200. Baik, saya lanjutkan. Ya, totalnya lebih dari 270 juta perangkat atau orang yang menggunakan internet. Nah, jumlah ini sebenarnya melebihi dari total populasi yang ada di Indonesia dengan jumlah perangkatnya lebih dari 370 juta. Kenapa data ini lebih banyak? Karena estimasinya adalah satu penduduk memiliki lebih dari satu perangkat yang terhubung sama internet. Itu salah satunya. Dan juga untuk data yang di bawah ini adalah pembagian kategorisasi dari pengguna ataupun populasi, dibagi dari pria maupun wanita maupun juga populasi urban. Populasi urban itu adalah populasi yang lagi produktifnya nih, gitu, di umur-umur yang produktif. Oke, nah di next selanjutnya. Oke, pertanyaannya adalah berapa lama sih kita menghabiskan waktu untuk bermain internet setiap harinya? Entah itu mencari informasi, melihat update-update, juga berita terkini, maupun kita melihat produk-produk yang kita inginkan untuk belanja. Nah, dari data berikut, per orang, per kepala, itu rata-rata menghabiskan waktu lebih dari 8 jam per harinya untuk menggunakan perangkat yang ada internetnya. Jadi ini potensi kita untuk berjualan maupun mempromosikan produk kita di internet itu sangat tinggi. Kenapa? Karena semua mata sudah tertuju di internet. Semua informasi, semua iklan itu sangat efektif di internet. Oke, jadi kalau Bapak Ibu tadi sudah aware, sudah pernah belanja. Nah, di slide berikutnya ini adalah top of mind atau platform-platform yang kita biasa pakai. Ya, ini ada 4 platform yang terbesar dan saya pernah bekerja di beberapa platform ini. Jadinya untuk teknis di dalamnya kurang lebih kita bisa share untuk cara-caranya gimana sih kita bisa sukses di penjualan online atau berdagang di online. Oke, nah di nextnya, mengapa kita harus di online? Salah satu faktornya adalah finansial. Perkembangan finansial di era digital ini juga memaksa kita pada saat pandemi sudah mengurangi penggunaan uang cash atau cashless. Jadi kita bayar mau pakai QR, mau pakai itu transfer, mau pakai dompet digital, itu sudah disediakan semua sistemnya dari perbankan. Nah, ini menjadi top of mind atau salah satu pilihan buat customer kenapa dia mau belanja di e-commerce adalah satu, pembayarannya mudah, keduanya itu aman. Kenapa? Karena barang kita terima dulu, baru uangnya akan disampaikan ke seller atau pedagang. Jadi itu salah satu faktor kenapa customer itu banyak mau belanja di online. Oke, ada faktor keduanya, boleh next, adalah promosi. Adalah ini pertumbuhan pengguna e-commerce. Nah, ini kenapa aku mau mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian di sini yang saya hormati untuk kita bisa starting dari sekarang. Pertumbuhannya dari 2017 ke 2022 itu 2,5 kali lipat bagi pengguna e-commerce. Nah, ini dari total semua platform yang ada, mau dari Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, JID, mau apapun itu yang kita pergunakan, ini total pertumbuhannya. Dan forecast atau prediksi
2 tahun ke depan masih akan tumbuh dari 20% sampai 30%. Jadi potensi ini sangat besar. Kenapa nggak kita jadi bagiannya? Gitu. Yang menikmati hasil dari keuntungan berjualan di online ini. Baik, next. Selanjutnya ada faktor promosi. Ini adalah alasan-alasan kenapa banyak sekarang customer ingin membeli lewat online. Salah satunya masalah ongkirnya murah, terus bisa juga cash on delivery, paymentnya dengan mudah, secure, terpercaya, terus juga ada review-reviewnya sebelum kita beli produk, dan juga behavior atau kebiasaan ini sudah terjalan semenjak 2016-2017. Beberapa riset yang saya kerjakan, saya tanya ke beberapa kenalan saya, kenapa sih mereka mau belanja di online? Satu, simple, kalau kita belanja ke mall, bawa istri atau bawa suami, bawa anak, sudah pasti nggak cuma belanja, tapi jajannya anak juga, terus juga ongkos, terus juga belum cari parkirnya, terus juga kalau anaknya mau jajan belanja mainan, kita harus keluar biaya lebih. Nah, ini jadi sebuah pengeluaran yang lebih besar daripada kita mau belanja barang. Misalkan kita mau belanja baju, sedangkan kalau di online kita hanya melihat biasanya belanja baju aja, jadi pengeluarannya lebih efisien dan lebih berhemat. Itu salah satu alasan dan perubahan kebiasaan daripada online ini. Baik, selanjutnya, nah ini adalah kategorisasi aktivitas belanja mingguan. Ya, dari sumber datanya adalah yang pertama, yang paling besar itu adalah untuk belanja produk ataupun jasa. Jadi dari produk-produk kebutuhan sehari-hari, juga jasa itu seperti sekarang tuh udah marak jasa untuk bersihin kasur, mau cuci mobil, itu bisa home service atau dia datang ke rumah. Keduanya itu adalah kebutuhan sehari-hari seperti belanja sayur mayur, daging, produk-produk fresh, ataupun kebutuhan di kamar mandi seperti sabun, shampoo, pasta gigi, dan sebagainya. Ketiga itu adalah membeli barang bekas, mau dari handphone bekas, motor bekas, semuanya kita cari perbandingan harga di online. Itu juga terlebih lagi adalah payment. Yang terakhir selalu dikaitkan dengan pembayaran, cara pembayaran yang menarik, juga promo-promonya. Oke, sampai di sini sudah cukup menarik dan sudah cukup besar potensinya. Nah, lanjut kita akan mulai melihat data perkembangan dari kategori barang apa aja sih yang bisa saya jual. Boleh di next? Iya, ini dia. Ini dari total penjualan data terupdate pada tahun 2021. Pertama, kategori elektronik itu paling besar marketnya dan penjualannya di platform digital. Barang-barang elektronik itu seperti apa aja? Nah, seperti handphone, tablet, komputer, kamera, dan barang-barang sejenisnya yang ada di rumah tangga juga, kulkas, TV, maupun blender, hair dryer, dan sebagainya. Kedua, dipegang oleh kategori fashion. Nah, nomor satu itu adalah busana muslim. Yang kita tahu, Indonesia adalah salah satu mayoritas pemeluk agama Islam. Jadinya busana muslim ini adalah salah satu kategori yang paling kuat untuk di e-commerce, untuk di platform digital. Jadi ini sangat membuka banyak banget UMKM baru yang dia membeli sedikit barang, mau dari pasar atau dari pemasok atau dari konveksi, untuk dijualkan kembali di online, karena memang demand-nya cukup besar di online. Yang ketiga itu adalah furniture. Furniture ini termasuk barang-barang perabotan yang di rumah. Jadi ibu-ibu ini sering banget nih yang namanya dikasih panci, dikasih pisau set, itu paling seneng. Ataupun padahal udah masih punya nih pisau-pisau baru, tapi mereka nggak tahu kenapa melihat pisau yang warna-warni, yang unik-unik, yang lucu, pasti dibeli lagi. Jadi ini banyak impulse buying dan juga segi konsumtifnya dari masyarakat Indonesia yang menjadi potensi buat kita berjualan. Terus juga ada lagi dari mainan, hobi, juga ada kebutuhan pribadi seperti kosmetik maupun body care, sabun dan sebagainya. Lalu ada makanan, fast food, minuman, hingga media fisik
atau buat kebutuhan hobi. Jadi ini adalah kategori-kategori yang memang kita masih bisa ambil market share-nya. Nah, untuk beberapa cara yang bisa kita mulai, bisa dengan pakai modal, sudah pasti, membeli barang dengan stok sendiri. Keduanya itu kita bisa jadi reseller tanpa harus stok lebih banyak, jadi stok sedikit, kita sudah tahu supplier siapa, atau kita tahu beli dari siapa. Ketiga itu dengan dropship atau tanpa modal sama sekali. Nah, pastinya ketiga ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi dari segi harga yang kita dapatkan, ataupun dari fasilitas ataupun benefit yang kita nantinya rasakan. Jadi itu adalah salah satu cara kita memulai opsi di bisnis. Nanti untuk detailnya disampaikan oleh rekan saya. Jadi sekian, terima kasih untuk informasinya. Nanti tanya jawab, akan saya bantu jawab di sesi Q&A.